Max Verstappen akhirnya berhasil mengunci titel juara dunia musim 2023 dan jadi pembalap pertama yang memastikan gelarnya pada balapan sprint race yang berlangsung di GP Qatar dini hari tadi. Ini adalah gelar ketiga Verstappen yang ia raih secara beruntun sejak musim 2021 dan menambah deretan prestasinya di balapan F1. Pembalap Belanda tersebut memastikan gelar juara dunianya setelah Sergio Perez gagal finish usai alami insiden dengan Esteban Ocon dan Nico Hülkenberg pada lap ke-11. Dengan Checo yang DNF, maka itu otomatis sudah cukup untuk memastikan gelar ketiga Max Verstappen. Verstappen sendiri cuma butuh tambahan 3 poin untuk mengunci titelnya dan minimal finish di urutan ke-6 di sprint race. Sementara Perez harus menang untuk bisa menunda perayaan juara dari rekan setimnya tersebut. Namun ternyata, Checo yang sudah tampil berantakan sejak kualifikasi sprint shootout malah alami insiden dan memudahkan jalan Verstappen untuk berpesta lebih awal meskipun finish di posisi kedua di belakang Oscar Piastri. Catatan 3 gelar juara dunia ini tentu menyandingkan nama Verstappen dengan legenda-legenda seperti Ayrton Senna, Nelson Piquet, Niki Lauda, Sir Jackie Stewart, dan Jack Brabham. Apalagi dia mengunci gelarnya di hari Sabtu yang cukup jarang dilakukan di balap F1. Selain Verstappen, calon bapak mertuanya yaitu Nelson Piquet dulu juga memastikan 2 dari gelar juara dunianya di hari Sabtu. Sejak awal musim, satu tangan Verstappen seakan-akan sudah berada di trofi juara dunia 2023. Mobil Red Bull RB19 yang terlalu superior dan sangat dominan, lalu dikombinasikan dengan skill papan atas tanpa celah dari Max Verstappen, membuat keduanya jadi kekuatan yang sulit dikalahkan di papan atas. Rekor 10 kemenangan beruntun yang dicetak Verstappen adalah statement tegas tentang seberapa kuat kombinasi tersebut, sekaligus menjadikannya sebagai tim serta pembalap dengan musim tersukses di F1 sepanjang sejarah. Kami sendiri sudah kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikan soal sebagus apa Max Verstappen. Sejak dia debut pada musim 2015 di usia 17 tahun, kami sudah tahu jika Verstappen ini mempunyai talenta yang spesial dari manuver serta keberaniannya dalam berkompetisi di tengah-tengah pembalap yang lebih berpengalaman saat itu. Kemenangan pertamanya yang didapat saat lakoni balapan debut bersama Red Bull adalah pintu gerbang bagi seorang Verstappen dalam menunjukkan siapa dirinya dan membuktikan jika ia datang ke F1 di usia yang sangat muda bukanlah tanpa alasan. Sempat alami banyak kesulitan soal mengontrol temperamen dan agresivitas ketika di mobil. Titik balik Verstappen adalah pada musim 2019, di mana ia belajar jika menjadi pembalap tercepat tidak harus selalu agresif dan selalu ngotot 100%. Christian Horner berperan besar dalam menjinakkan karakter keras Verstappen yang diturunkan langsung oleh ayahnya. Dia menjadi pembalap yang makin matang secara mental dan tahu kapan harus ngotot dan kapan harus tenang untuk jaga kecepatan ketika balapan. Hal itulah yang membentuk fondasi dari Max Verstappen yang kita kenal saat ini dan mengantarkannya ke kesuksesan yang ia nikmati sekarang dengan 3 gelar juara dunia. Satu hal yang cukup membuat merinding adalah usia Verstappen masih tergolong muda, yaitu 26 tahun dan dia sudah punya pengalaman di F1 selama 8 tahun. Yang mengerikan adalah Verstappen ini masa puncak atau masa kemasannya masih panjang jika melihat umurnya tersebut. Pembalap bahkan pada umumnya baru memasuki puncak performanya pada umur 28 ke atas atau bahkan ketika sudah menginjak umur 30. Tapi Verstappen masih 26 tahun dan dia masih bisa berkembang lebih jauh lagi jika melihat skill set yang dipunyai olehnya. Apalagi melihat mental Max yang tak pernah puas, perfeksionis, dan hanya peduli soal kemenangan adalah aspek yang bisa membuatnya bertahan sebagai pembalap papan atas di F1 selama bertahun-tahun. Meskipun Verstappen berkali-kali juga mengatakan jika ia bisa saja pensiun dini andai saja merasa sudah bosan dan merasa jika F1 sudah tidak seperti dulu, tetapi dia berjanji akan mencoba berbagai event balapan lain yang akan menjadikannya sebagai pembalap yang makin sempurna dan terbaik di dunia motorsport. Apapun yang terjadi di masa depan nanti, Verstappen sudah memberikan F1 semacam patokan baru tentang seperti apa seorang pembalap yang mempunyai talenta spesial di sirkuit. Dia adalah penerus DNA dari pembalap-pembalap generasional seperti Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, dan Michael Schumacher. Jadi meskipun melihat Verstappen dominan dan menang terus-menerus itu lumayan membosankan, tapi harus diakui jika kita beruntung bisa menyaksikan seorang pembalap dengan talenta yang mungkin cuma ada satu dalam 10 atau 20 tahun sekali di F1. Gelar ketiga Verstappen kemarin nampaknya juga sedikit menutupi prestasi yang diraih oleh tim McLaren di sprint race GP Qatar.
McLaren berhasil start 1 dan 2 di sesi shootout, dengan Oscar Piastri catatkan waktu tercepat dan disusul oleh Lando Norris di posisi kedua. Norris sendiri sebenarnya nyaris saja menggeser posisi Piastri, andai saja dia tidak melebar di tikungan terakhir di sesi pamungkas. Tetapi mau bagaimanapun, Piastri memang tampil bagus sepanjang sprint kemarin. Saat start, meski sempat kehilangan pimpinan lomba dari George Russell yang pakai ban soft, tetapi pembalap Australia ini tetap tenang karena tahu jika ban medium yang ia gunakan akan lebih kencang di akhir race. Keluarnya safety car sebanyak 3 kali dalam 19 lap, membantu Oscar Piastri untuk menempel Russell di posisi pertama. Memanfaatkan ban soft Russell yang mulai melemah dan kehilangan performa, Piastri berhasil menyalip pembalap Mercedes tersebut untuk rebut kembali pimpinan lomba pada lap ke-11 di tikungan pertama. 4 putaran menjelang finish, Max Verstappen sudah ada di posisi kedua dan bisa mengejar Piastri di akhir sprint. Tetapi Piastri cukup pintar dalam menjaga jarak dan Verstappen sendiri yang sepertinya memilih tampil santai untuk mengunci gelar ketiganya. Alhasil pembalap 22 tahun ini berhasil meraih kemenangan balapan pertamanya di F1 dan itu bisa ia raih di musim debutnya bersama McLaren, ditemani oleh Lando Norris di posisi ketiga yang nampak kecewa karena Piastri bisa menang lebih dulu ketimbang dirinya. Di akhir sprint, Charles Leclerc yang sejatinya finish di urutan ke-7 harus rela turun ke posisi 12 karena terkena hukuman penalti track limit sebesar 5 detik. Itu membuat Alex Albon naik posisi dan bisa bawa pulang 2 poin selepas sprint race. Rangkaian GP Qatar sendiri belum usai karena masih ada balapan utama yang akan berlangsung hari Senin dini hari di mana Verstappen akan start dari pole position. Jangan lewatkan, karena balapan kemungkinan akan berjalan seru dengan ban Pirelli yang bermasalah di sirkuit Lusail, dan bisa jadi bakal banyak terjadi pit stop. Belum lagi track limit yang jadi momok sepanjang akhir pekan di GP Qatar, membuat balapan nanti akan jadi seperti GP Austria yang dibanjiri penalti track limit. Jadi, jangan lewatkan balapan dini hari nanti. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.